Manchester United resmi melepas 6 pemainnya secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Mau ngapain sih sebenarnya Erik ten Hag? Saksikan selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, apa kabar Setpiecer? Ketemu lagi dengan gua di Setpiece, dan malam ini kita akan kembali membahas pergerakan Manchester United dalam bursa transfer musim panas kali ini. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bisa siapin kopi atau teh atau cemilan karena gua akan bahas ini dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Nah, kita tahu teman-teman Setpiecer bahwa Manchester United secara resmi telah melepas 6 pemainnya secara gratis. Ya, nanti per 30 Juni 2022. Nah, pemain-pemain itu nggak lain adalah Lee Grant, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Paul Pogba, Nemanja Matic, dan Juan Mata. Nah, ini akan menjadi sebuah langkah awal dari Ten Hag dalam upayanya nge-rebuild MU menjadi sebuah kekuatan baru, yaitu dengan melepas pemain-pemain yang katanya tidak bisa memberikan kontribusi ke dalam tim. Kita tahu Lee Grant, ya, yang pertama adalah kiper ketiganya MU yang nyaris nggak pernah main sama sekali buat MU. Juan Mata juga sudah uzur, sudah menua dan nyaris nggak pernah main. Musim ini hanya berapa kali main kalau gua nggak salah ya. Cavani juga kita tahu sudah di usia senja dan nggak perform sepanjang musim ini karena lebih banyak berkutat dengan cedera. Dan Pogba juga sama ya, ini salah satu the very bad business yang pernah dilakukan oleh Manchester United. Karena dari 6 musim yang dia jalani bersama MU, rasanya penampilannya gitu-gitu aja, ya kan? Nah, Matic juga kita tahu udah uzur dan rasanya sulit kalau MU terus ngandelin Matic ya. Kabarnya nih Nemanja Matic sudah diincar oleh Mourinho untuk datang ke Serie A bersama AS Roma. Jesse Lingard kita tahu udah nggak perform, kadang dia banyak tingkah di luar lapangan, dan gue baca beberapa kali dilabeli pemain toksik oleh fans MU gitu ya. Nah, jadi yang menarik kita bahas, apakah ini sebuah langkah awal yang benar yang dilakukan oleh the new coach Erik ten Hag? So, bagaimana menurut Setpiecer? Apakah langkah dengan melepas 6 pemain ini sudah tepat, atau malah sebenarnya justru kurang nih bersih-bersihnya? So, bagaimana Maguire, bagaimana McTominay, bagaimana Fred, bagaimana Luke Shaw, bagaimana Marcus Rashford, ya kan? Nah, Setpiecer, tapi langkah melepas 6 pemain ini sebenarnya juga dilakukan oleh Ten Hag untuk meringankan beban gaji Manchester United. Selain bersih-bersih, tujuan Ten Hag tadi untuk melepas pemain ini juga untuk meringankan betapa besarnya ya, kita tahu porsi gaji di Manchester United. Kita tahu waktu kemarin manajemen MU wow sekali, ya wow sekali ketika dipegang oleh Ed Woodward. Seringkali kalau kita bilang cukup sembarangan ya dalam memberikan gaji kepada pemain-pemain MU gitu ya. Gajinya banyak banget, gaji yang selangit ya, tapi passion main di lapangan nggak sebanding dengan nilai gajinya gitu ya. Bayangkan ya Setpiecer, dengan melepas 6 pemain tadi, United tuh setidaknya menghemat 1 juta pound per minggu ya, karena pemain-pemain seperti Juan Mata saja yang duduk di bangku cadangan itu gajinya 160.000 pound teman-teman Setpiecer per minggu, per week ya. Gaji Juan Mata bahkan lebih besar dari gajinya Sadio Mane di Liverpool yang cuma 100.000 pound. Nah, tentu dengan keluarnya Ed Woodward, harapannya adalah manajemen MU yang bakal dipimpin, kalau gue nggak salah, John Murtough ya. Ini nggak ngaco lagi dalam ngasih kontrak ke pemain-pemain baru yang akan didatangkan oleh Ten Hag. Nah, hal selanjutnya yang menarik kita bahas adalah kemudian siapa pemain yang akan dibeli oleh Erik ten Hag ya. Ini tentu menjadi pertanyaan semua fans United. Apalagi setelah kepergian Rangnick yang tadinya ditugaskan sebagai advisor dalam pembelian pemain dan sekarang ternyata mengundurkan diri dan fokus bersama timnas Austria ya. Nah, banyak fans MU yang panik karena takut pembelian MU seperti beberapa tahun belakangan tidak ideal gitu ya. Jika kita lihat berita-berita di media atau jurnalis bola seperti Romano gitu ya, incaran Ten Hag saat ini adalah masih berkutat di pemain-pemain yang pernah ia tangani sebelumnya. Kalau kita tahu ada nama-nama seperti Frankie De Jong, ada Julian Timber, ada bahkan Hakim Ziyech pun juga dikabarkan masuk di radarnya Ten Hag. Nah, mungkin ini adalah salah satu strategi Ten Hag sebenarnya dalam membeli pemain, di mana ia membeli pemain-pemain yang udah dia kenal sebenarnya, gitu ya, untuk meminimalisir kemungkinan flop.
ya. Tapi tentu saja pemain-pemain yang dia kenal ini mayoritas memang belum pernah bermain di IPL, ya, belum pernah bermain di IPL. Apakah akan langsung nyetel gitu ya? Karena kita tahu MU juga punya sejarah, punya histori yang kurang bagus dengan mendatangkan pemain-pemain Belanda ya, selain tentunya Ruud van Nistelrooy gitu. Nah, tapi tujuan Ten Hag tentu supaya pemain yang dia rekrut nggak butuh banyak waktu adaptasi buat dia karena sudah mengenal filosofinya dia dan apa yang dimau oleh seorang Erik Ten Hag. Ya, tapi menurut gue sekali lagi belum tentu pemain ini pas dengan Ten Hag, tapi pas dengan nuansa IPL, khususnya di dressing room Manchester United. Nah, MU ya rasanya butuh penyegaran dan perbaikan kualitas di semua lini ya, teman-teman set piecer, kecuali di posisi goalkeeper yang menurut gue De Gea sangat patut dipertahankan. Nah, menurut set piecer sendiri nih, kira-kira siapa sih pemain yang cocok didatangkan MU? Baik di posisi pemain bertahan, gelandang, maupun di lini depan ya. Teman-teman set piecer boleh silakan tulis komen pendapat opininya, kira-kira siapa pemain yang wajib didatangkan oleh Manchester United. Nah, apakah episode baru di musim depan ini akan menjadi wajah baru Manchester United? Karena kita tahu bahwa United sebelumnya identik dengan pemain-pemain kelas dunia, ya. Kita tahu ada Rooney, pernah ada Ronaldo, Ferdinand, Beckham, sampai di masa lawas ada Eric Cantona. Nah, namun semenjak kepergian Sir Alex, kita tahu justru MU banyak dihuni oleh pemain-pemain dengan nama-nama yang katanya bagus, ternyata flop gitu ya. Dan lebih banyak di kelas 2 ya, gitu ya. Nah, dulu MU pernah kedatangan pemain yang akan diprediksi akan hebat, seperti Angel Di Maria, Radamel Falcao, bahkan pernah kehadiran Alexis Sanchez ya, termasuk Paul Pogba nih di episode keduanya di MU. Tapi ternyata semua itu nggak berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, kita lihat nanti apakah Manchester United akan diisi oleh pemain-pemain muda justru ya, yang didatangkan Ten Hag yang jauh dari label bintang. Kita tahu salah satu keahlian Ten Hag waktu semasa dia di Ajax adalah menemukan pemain-pemain yang nggak dikenal orang. Siapa yang tahu dulu Anthony, Ryan Gravenberch, Jurrien Timber, Hakim Ziyech, ya mungkin banyak yang kenal dan ditemukan bakatnya oleh Erik Ten Hag. Sebastian Haller juga kita tahu kembali bermain luar biasa di Ajax setelah sempat gagal di West Ham berkat polesan dari Erik Ten Hag. Nah, tapi apakah pemain-pemain yang didatangkan oleh Ten Hag sekali lagi akan cukup? Ya, karena ingat Manchester United dituntut segera bangkit dan kembali ke level tertingginya dalam waktu yang singkat, ya. Dan ingat Manchester United bukan Ajax, ya. Liverpool nggak akan segan-segan ngejar 20 gelar juaranya Manchester United. Dan ingat loh, berapa musim sudah Manchester warnanya biru. Oke, teman-teman set piecer, mungkin demikian ulasan gua kali ini mengenai pergerakan transfer Manchester United. Dan kira-kira teman-teman set piecer kalau punya opini, pendapat yang lain silahkan tuliskan di kolom komen ya. Kita ketemu dalam ulasan menarik selanjutnya. Selamat malam. Salam set piece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.